Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mutaharo? Alhamdulillah. Pak Edi? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, saya juga sehat. Alhamdulillah. Pada pertemuan sore hari ini kita nanti akan mencoba kucing seperti yang kita setting atau yang sudah kita persiapkan. Namun sebelumnya akan saya perkenalkan dulu. Saya Nur Rohim sebagai pengamat ataupun sebagai observer, nanti Pak Edi Sumito sebagai coach dan Bu Mutaharo sebagai kucing. Nah, nanti sebelum pelaksanaan kucing ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu terkait dengan kegiatan kucing pada sore hari ini yang nanti akan kita laksanakan. Kira-kira pada kucing kali ini yang akan Pak Edi lakukan sebagai coach, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Edi pada sore hari ini? Kira-kira apa Pak Edi? Sebagai coach, saya akan mengembangkan 3 kompetensi Pak, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot. Baik. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang akan saya gunakan untuk menilai dari kegiatan kucing ini, yaitu mengamati alur sesuai dengan alur tirta, mengamati kompetensi yang akan dikembangkan, lalu nanti beberapa hal nanti juga akan ada masukan-masukan terkait dengan proses pelaksanaannya. Yang pertama, kompetensi yang ingin Pak Edi gali atau yang ingin Pak Edi kembangkan itu apa Pak? Secara spesifik saya akan yang lebih jelas. Secara spesifik saya akan menekankan pada kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot, baik. Dari ketiga kompetensi yang tadi Pak Edi sudah ceritakan, kompetensi yang akan dikembangkan adalah pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan nanti juga sesuai dengan alur ceritanya, sesuai dengan alur cerita yang akan kita laksanakan. Namun sebelumnya kira-kira indikator ketercapaian ini apa Edi? Indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot seperti yang tadi Pak Edi sampaikan, kira-kira apa? Berdasarkan dengan apa yang akan saya kembangkan, yaitu indikator ketercapaian. Yang pertama, mengarahkan coach menemukan solusi sendiri. Yang kedua, memunculkan ide-ide baru dari coach untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Pak. Baiklah, untuk menyingkat waktu karena ini waktu sudah sore, saya persilakan kepada Pak Edi dan Bu Mutaharo untuk melaksanakan kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ini Pak. Pak Edi sendiri gimana ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Semoga Bu Mut dan keluarga juga seperti itu. Baik Bu Mut, kemarin Bu Mut menyampaikan ingin berbincang-bincang berkaitan dengan permasalahan yang Bu Mut hadapi. Kelihatannya ada yang perlu dibahas seperti itu. Iya nih Pak Edi, tujuan saya sebenarnya ingin minta di coaching jenengan itu karena bingung Pak. Saya ingin berbagi cerita untuk menemukan solusi bagaimana supaya bisa menjadikan seluruh siswa ini bisa menulis, membaca, dan menghitung secara keseluruhan Pak. Karena selama ini itu saya dapati di kelas saya terdapat 3 anak yang belum bisa calistung ini Pak Edi. Oh, jadi Bu Mut sedang ada masalah berkaitan dengan 3 anak yang belum bisa calistung. Kira-kira ada hal atau peristiwa apa nih yang akan Pak Bu Mut ingin ceritakan dengan berkaitan dengan siswa tersebut? Iya, kebetulan Pak, saya memang ingin bercerita dengan Pak Edi ini. Saya mengalami masalah pada murid-murid kelas 3, yaitu 3 anak yang belum bisa calistung seperti yang sudah saya ceritakan tadi Pak. Padahal sudah berbagai cara itu saya cobakan kepada mereka, tapi hasilnya itu belum maksimal Pak. Oh, berdasarkan cerita dari Bu Mut, ada 3 anak yang belum bisa calistung ya. Lalu untuk ukuran keberhasilan pertemuan hari ini yang Bu Mut inginkan ada atau tidak?
Tentu ada Pak. Saya ingin 3 anak yang belum bisa calistung ini nantinya mahir dalam hal calistung. Saya sudah melakukan wawancara bagaimana belajar yang menurut mereka menyenangkan serta cocok untuk mereka supaya mereka itu nantinya mudah mahir dalam calistung ini Pak. Wah, luar biasa juga ya Bu. Padahal saya perhatikan Ibu sudah begitu luar biasa dalam menerapkan strategi, media, dan metode pembelajaran yang sudah dijalankan. Apakah Ibu juga sudah mencoba metode tutor teman sebaya? Iya Pak, metode itu juga sudah saya coba. Pada satu kesempatan saya melakukan pendekatan secara personal kepada mereka. Saya akan mencari tahu dan merefleksikan mengapa mereka itu tidak mahir dalam calistung tersebut. Apakah mereka memiliki permasalahan pribadi atau ada beban berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam keluarga mereka. Saya akan berusaha mencari informasi tersebut agar mereka itu bisa mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Kesempatan lainnya yaitu saya akan meminta bantuan kepada guru kelas sebelumnya, barangkali mereka itu bisa membantu dalam memberikan informasi berkaitan dengan kemauan mereka agar bisa mahir dalam calistung ini Pak. Baik Bu Mut. Nah, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi anak tersebut diasumsikan pada level berapa Bu? Iya, kalau saya asumsikan mereka ini ya Pak, kurang lebihnya di skala 7 lah ya Pak ya. Itu termasuk saya juga akan merefleksikan diri saya terhadap pendekatan saya kepada mereka. Nah, dari ini saya nantinya berharap skala ini bisa berubah, kian meningkat sedikit demi sedikit, begitu Pak Edi. Oh, bagus sekali. Tadi ada keinginan untuk merubah posisi angka yang sudah dicapai. Kira-kira posisi atau skala berapa yang ingin Ibu raih nantinya? Iya, saya ingin mereka naik secara bertahap terlebih dahulu Pak. Paling tidak ke skala 8 atau 9 dalam jangka waktu yang tidak begitu lama Pak. Oke, kalau begitu skala 8 dulu ya. Iya. Lalu apakah ada hambatan yang kemungkinan akan muncul dari apa yang nanti akan direncanakan oleh Bu Mutahharoh? Insya Allah, kalau namanya hambatan itu pasti nantinya akan saya temui kemungkinan ya Pak. Mereka itu kurang bisa mengungkapkan apresiasi atau harapan dan perasaan mereka. Barangkali saya juga belum bisa memahami motif dan harapan mereka. Kendala kedua ini karena untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab diri ini merupakan sebuah proses dan memerlukan waktu yang saya sendiri juga harus lebih sabar dan pelan-pelan untuk melihat proses perubahan mereka agar bisa calistung ini Pak. Betul sekali Bu. Sebagai guru kita memang harus bersabar dan ikhlas dalam menjalankan tugas ini. Nah, tadi ada beberapa hambatan yang nantinya akan dihadapi Bu Mutahharoh. Lalu apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut? Nantinya saya akan mencari cara yang lebih mengena ini Pak, agar saya bisa menemukan sifat maupun aspirasi mereka agar bisa calistung lebih mudah. Apa yang menyebabkan mereka itu tidak bisa calistung? Apa karena mereka merasa minder, atau mereka memang belum mampu, atau merasa malas, atau mungkin mereka butuh pembimbingan khusus? Ini nanti saya akan memberikan pengertian kepada mereka agar mereka bisa mendukung dan mensupport agar lebih baik dalam hal calistung. Nah, di lingkungan rumah juga saya akan mencoba menanyakan kepada orang tua mengenai kebiasaan anak tersebut. Begitu juga saya akan meminta bantuan kepada guru kelas 1 untuk berkolaborasi. Itu kira-kira Pak. Bagus sekali ya Bu, rencananya begitu sistematis. Ternyata banyak sekali rencana yang akan Ibu terapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi. Nah, kira-kira jangka waktu yang ingin dibuat oleh Bu Mut untuk mencapai tujuan tersebut butuh waktu berapa lama ya? Insya Allah kurang lebih 2 pekan ke depan Pak. Insya Allah saya yakin bisa memperbaiki kondisi yang demikian ini.
adakah tip khusus dari Bumut untuk mengatasi hambatan atau gangguan yang lain yang muncul dalam perencanaan nanti? Iya, artinya saya akan mengatasi jika ada hambatan yang muncul, saya akan mengatasinya dengan merefleksikan diri terlebih dahulu, Pak. Saya mendekati mereka secara personal dan meminta bantuan kepada beberapa pihak seperti guru kelas 1 dan bila perlu guru kelas 2 juga akan saya libatkan, serta lingkungan atau teman bermain, dan yang jelas kepada orang tua mereka juga, Pak. Bagus sekali rencana yang diterapkan oleh Bumut untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut. Lalu apa komitmen Bumut terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen yang paling utama ya dari diri saya sendiri sebenarnya, Pak, agar bisa melaksanakan apa yang saya rencanakan dalam aksi nyata nantinya. Saya juga akan berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini dan akan berusaha keras berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi komitmen yang paling utama itu ada pada diri saya sendiri sebenarnya, Pak. Oke, kira-kira ada atau tidak orang yang bisa membantu untuk mengingatkan atau menjaga komitmen yang telah Ibu buat tadi? Iya, tentu ada, Pak. Ada pihak yang akan membantu saya. Dari anak-anak didik saya itu tentu mereka akan membantu menjaga komitmen saya. Mereka kan kadang menjeletu ya, Pak ya, dan mengingatkan saya. Kemudian rekan sejawat nanti bisa lewat ngobrol-ngobrol santai, membahas perkembangan tanggung jawab dan kesadaran mereka untuk bisa calistung untuk 3 anak ini, gitu, Pak. Lalu apa nih tindak lanjut dari coaching hari ini? Mungkin mulai besok ketika berjumpa dengan anak-anak, saya akan mulai sedikit demi sedikit melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, gitu, Pak. Insya Allah niat baik itu perlu disegerakan ya, Pak. Jangan ditunda-tunda begitu kan ya, Pak ya. Betul sekali, Bu. Insya Allah tidak ada hal yang sia-sia kalau memang ada upaya dan usaha yang sungguh-sungguh. Semuanya yang kita kerjakan pasti akan mendapatkan hasil, termasuk niat baik yang direncanakan oleh Bumut. Mudah-mudahan apa yang Bumut rencanakan ini dapat tercapai dan membuahkan hasil yang diinginkan. Alhamdulillah, setelah Masya Allah luar biasa ini Pak Edi ya, setelah mendapat coaching dari Pak Edi, saya merasa tercerahkan ini, Pak. Saya sudah memiliki gambaran mengenai solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Alhamdulillah, tetap semangat ya, Bu ya. Iya, Pak Edi. Terima kasih atas waktu dan coachingannya hari ini, Pak Edi. Oke, sama-sama. Terima kasih. Proses pelaksanaan coaching sore hari ini antara Pak Edi dengan Bu Mutahharoh sudah selesai, sudah dilaksanakan. Saya akan mengevaluasi proses perjalanannya dari coaching sore hari ini antara Pak Edi dan Bu Mutahharoh. Yang pertama, secara keseluruhan alur Tirta ini sudah tampak semua, sudah muncul semua, sudah tampil semua, dan sudah dilaksanakan sesuai dengan alurnya masing-masing. Ini yang sangat luar biasa, Pak Edi tadi sudah melakukan tahapan-tahapannya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Edi. Yang pertama, untuk indikator keberhasilan dari apa yang tadi Pak Edi sampaikan, bahwa akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot tadi. Indikator keberhasilan itu apa, Pak Edi? Dari percakapan yang sudah saya sampaikan tadi, saya mengajukan berbagai pertanyaan untuk memancing uji untuk menemukan solusi sendiri. Itu yang pertama, indikator telah tercapai. Yang kedua, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu memunculkan ide-ide baru yang dihasilkan oleh uji. Baik. Lalu gimana ini perasaannya Pak Edi setelah melakukan coaching dengan Bu Mutahharoh? Rasanya seperti apa Pak Edi? Sangat senang, santai, karena memang Bumut itu orangnya cerdas sehingga bisa menemukan solusi gitu ya, menghasilkan ide-ide baru. Wah, luar biasa, masya Allah, Bu Mutahharoh ini Pak Edi bisa menggali sesuatu yang luar biasa. Baik, kira-kira ini Pak Edi, kira-kira
kalau nanti ke depan Pak Edi punya kesempatan terus menjadi coach lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Edi gali kembali? Nanti kalau pada saat ada kesempatan lagi, saya akan menekankan pada kompetensi mendengarkan secara aktif seperti itu. Oh baiklah, demikian Pak Edi, Bu Mutahroh, terima kasih atas kegiatan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.